Saudara, dalam hidup ini kita pasti paham namanya perbuatan baik, ya. Semua kita merindukan orang berbuat pada kita, tapi kita juga harus paham orang juga merindukan perbuatan baik dari kita kepada mereka. Itulah hidup sebenarnya. Nah, karena itu Alkitab juga banyak mengatakan apapun yang kamu inginkan orang perbuat padamu, perbuat dahulu. Jadi kita yang harus mendahului berbuat sesuatu, baru orang berbuat begitu pada kita. Nah, saudara, tapi seringkali apa sih artinya perbuatan baik? Karena sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Hari ini saya ingin ajak kita belajar dari Alkitab tentang melakukan perbuatan baik. Nah, saudara, saya coba ambil satu ilustrasi gambar di sini, saudara, tentang dua orang, kondisi yang berbeda, tapi juga dengan mindset yang berbeda. Saudara bisa renungkan, kira-kira mereka saling menoleh, tapi komunikasi mereka saya kira tidak verbal ya, tapi non-verbal. Tapi yang menarik adalah kalau saya sebagai pakar ekspresi, saya olah-olah. Lihat, yang di sini justru wajahnya cemberut, sana tersenyum, betul nggak? Padahal yang harusnya tersenyum siapa? Ini, si Uco ini. Bukan yang di sana. Dia punya keterbatasan, dia tidak punya dua lengan, tapi dia bisa beraktivitas, sementara yang di sini dia lengkap, tapi dia memilih untuk meminta belas kasihan orang, untuk orang-orang berbuat baik pada dia. Saudara, tapi itulah kehidupan saudara. Kadang-kadang ada orang, dia sebenarnya nggak butuh perbuatan baik orang, dia yang harus berbaik pada orang, tapi dia merasa bahwa dia harus menerima kebaikan orang. Saya ingat saudara Nick Pujisik ketika datang ke Medan kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, kebetulan saya mendampingi beliau ketika satu pelayanan. Dia berkata begini, ketika dalam satu acara besar ribuan orang hadir, dia katakan, mungkin dilihat ekspresi orang melihat dia kan harus diangkat, ditaruh di meja, karena nggak punya dua kaki, nggak punya tangan sama sekali. Dia katakan, kalian seperti memandang saya dengan kasihan ya? Enggak. Saya nggak perlu dikasihani, kalian yang saya kasihan, dia bilang. Saya kasih lihat kalian semua, karena dia bilang begini, saya mungkin secara fisik nggak sempurna, tetapi saya bahagia karena saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Bagi saya kesempurnaan di situ. Saya bisa berbuat sesuatu untuk apa yang saya mau. Itu ukurannya bagi saya. Jadi saya nggak perlu dikasihani, kalian nggak perlu bantu saya. Saya bisa. Mungkin kemudian ditunjukkan videonya, dia bisa berenang, dia bisa beraktivitas sehari-hari. Jadi katakan saya nggak perlu. Dia praktekkan bagaimana diterima telepon. Dikatakan, saya nggak perlu dikasihani. Jadi saudara, kadang-kadang hidup ini masalah mindset. Jadi bahagia tidak bahagianya orang sebenarnya bukan kondisi fisik, tapi masalah mindset. Nah, saya kembali pada perbuatan baik, saudara, melakukan perbuatan baik. Saya mengutip satu tulisan dari Andy Stanley, dia mengatakan begini, kita cenderung kita berdoa mengharapkan mujizat. Tetapi dalam banyak situasi lebih tepat berdoa untuk memperoleh kesempatan-kesempatan. Saudara tahu di mana bedanya? Kalau di yang pertama kita cenderung berdoa mengharapkan mujizat, kita pada posisi pasif. Yang penting tiba-tiba ada, tiba-tiba dibantu orang. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Tapi kalau kalimat yang kedua, kita pada posisi aktif, kita siap. Kalau saya dikasih peluang, saya akan buat sesuatu. Saya akan menangkap peluang itu, saya akan kerjakan sesuatu. Nah, karena itu dikatakan apa? Anda mungkin lebih membutuhkan kesempatan daripada suatu yang mujizat tadi itu. Kesempatan. Tapi kembali kepada mentalitas, saudara. Kalau yang tadi, yang orang duduk tadi itu, mungkin diharapkan mujizat. Artinya apa? Adalah orang bantu saya, tapi yang satu lagi enggak. Saya dapat kesempatan untuk bisa bawa ini, untuk bisa mengerjakan ini dan itu. Itulah hidup, saudara. Jadi semua itu komitmen kembali pada setiap orang. Nah, ada satu peristiwa di Alkitab yang kita mau belajar, saudara, masalah perbuatan baik. Di Markus 14 dicatat ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Barangkali kita hampir semua sudah paham kisah ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat reaksi orang.
terhadap tindakan wanita ini. Banyak orang setuju nama wanita adalah Maria. Nah, reaksi orang apa? Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Berarti gosip. Berkata seorang kepada yang lain, betul? Mulai, kira-kira gitulah. Saudara-saudara lihat. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudara lihat, wanita ini berbuat sesuatu. Dia punya minyak narwastu yang mungkin dia simpan cukup lama. Ada satu tradisi mengatakan kemungkinan minyak ini dia pakai untuk acara sangat spesial bagi seorang wanita. Tapi ketika ketemu Yesus, dia merasa minyak ini harus saya serahkan pada Yesus. Dengan cara saya akan urapi Yesus dengan minyak ini. Mahal. 300 dinar. Saudara-saudara dalam bahasa Alkitab, dinar itu, 1 dinar itu upah orang pekerja sehari, pekerja harian. Ya kalau 300 dinar berarti orang bekerja 300 hari. Upahnya berapa? Itulah harga minyak itu. Cukup mahal, saudara. Tetapi bagi dia taruh di kepala Yesus. Nah, ini yang buat orang gusar. Pemborosan. Untuk apa? Kok dituang begitu aja? Kok nggak dijual aja, bagi-bagi sama orang yang kekurangan? Jadi saudara, kadang-kadang perbuatan baik kita bisa dikomentari orang berbeda. Bisa. Padahal yang punya barang siapa? Wanita ini. Yang komentar siapa? Orang lain. Saudara-saudara, kalau kita punya barang, kalau kita punya benda, kalau kita punya harta, punya uang, kan kita yang berhak mau naruh kemana. Tapi ada aja orang yang komentar, pemborosan lah, inilah, itulah. Tapi coba kita lihat poinnya di sini apa, saudara, yang mau Yesus ajarkan. Karena saya yakin, saudara, setiap kisah di Alkitab dituliskan itu menjadi pembelajaran bagi kita. Amin, saudara? Mereka kita belajar apa yang Yesus ajarkan lewat ini. Nah, ternyata Yesus membela wanita ini. Bahkan memuji dia. Saya mencatat ada 4 alasan Yesus mengapa Yesus membela wanita. Yang pertama adalah karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Yesus katakan begini, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ku Yesus. Biarkan. Dia sedang melakukan perbuatan baik kepadaku. Saudara-saudara, ternyata kebaikan itu nggak bisa dihitung boros atau hemat. Perbuatan baik. Nggak ada ukurannya, saudara. Nggak ada standarnya. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Perbuatan baik itu. Jadi saudara, kalau saudara mau berbuat baik, orang bisa komentar. Hampir sama, saudara. Saya mau cerita gini ya. Kadang orang komentar sama saya, biasalah teman-teman pendeta. Kenapa sih kalian pakai di mall? Bayarnya berapa itu? Coba setahun kalian sewa itu kan udah bisa bangun satu gereja. Iya. Tapi kalau kita bangun gereja di pinggir, saudara mau datang sana enggak? Kan enggak. Jadi tidak semua bisa dibandingkan, itu maksud saya. Betul enggak? Toh kita udah punya gereja kok di Padang Bulan cukup besar. Jadi kadang-kadang orang hanya modal ngomong. Saudara pernah jadi korban, saudara? Berbuat yang baik dikomentari. Apain itu? Hampir sama, saudara. Ada kan makan mie pangsit di Medan 150.000 semangkok, kan ada kan? Makan mie kan, ada kan? Tapi ada juga 10.000 kan? Kita mau komentari, kenapa pangsit di 150.000? Kok makan di situ? Sini aja, bisa sekampung. Seleramu, seleraku. Yang bayar kan uangku, kan gak suruh kamu yang bayar. Nah, kira-kira begitu, saudara. Gimana, saudara? Lagi rame mereka anak teenager tadi itu. Menyambut teman baru tadi itu. Ya, tapi coba mungkin pintunya bisa ditutup ya. Tadi agak dibuka. Tadi saya yang buka karena mereka sempit.
Nggak bisa ditutup ya? Oke. Ini aja, ini bisa tutup ini, pintu ini ya. Oke. Nggak apa-apa, mereka juga pengen happy ya. Iyalah, anak-anak juga. Biarkanlah anak-anak itu, kata Yesus kan. Jangan menghalang-halangi mereka. Yang tua ngalah. Karena mereka juga perlu sejak masa muda mereka. Saya kembali saudara. Nah ini wanita ini dibandingkan. Kenapa enggak? Boros. Tapi perempuan tahu, dia buat untuk Yesus. Yesus kata apa? Dia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi pada Tuhan ternyata, Tuhan tidak pernah merasa itu boros. Enggak ada yang boros untuk Tuhan. Amin saudara. Nah, kemudian yang kedua saudara, mengapa Yesus membela dan memuji Maria? Saya percaya wanita ini adalah namanya Maria, ada banyak orang setuju, karena dalam Yohanes pasal yang 12 juga diceritakan hal yang sama. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tahu artinya saudara? Tadi kan mereka katakan, kenapa nggak dijual bagi pada orang miskin? Yesus katakan, orang miskin ada padamu. Iya, kamu aja ngerjakan, jangan suruh orang ngerjakan. Kadang-kadang orang cuma modal ide, saudara. Saya punya teman, satu ketika dia cerita sama saya, Pak, saya pernah ada orang ke kantor saya, buat proposal. Pak, kami panitia mau buat aksi sosial. Kami mau kunjungi ini, kunjungi itu, Pak. Jadi Bapak bantu kami, biar kami bisa turun ke sana. Terus teman saya mikir, oh gitu ya, bagaimana kalau saya langsung aja ke sana, nggak usah lewat kalian. Karena lewat kalian, saya takut kalian potong uang minum kalian. Nah kira-kira gitulah, ini teman saya sedikit bergurau lah. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang saudara, kita hanya ingin, kamu sana. Tapi kita nggak mau ikut. Yesus katakan, kalau kamu terbeban pada orang-orang yang susah, kamu aja lakukan, jangan susahin orang ini. Jangan atur uang orang ini. Nah kira-kira begitulah, kalau bahasa Medannya saudara. Jangan kau atur uang orang, jangan kau atur harta orang, hartamu yang bisa kau atur. Mau kemana dibuat orang ini silahkan. Jangan kamu yang sok-sok kasih ide. Sebab apa? Dia kan tergeraknya begini. Saudara, saya senang, saya nggak begitu paham masalah ekonomi, tapi sedikit tahulah. Kan sistem pelaporan keuangan itu katanya kan di pemerintahan juga sama lah ya. Kalau alokasi dana ke X kan nggak bisa digeser ke Y, betul nggak? Halo, begitu ya? Kalau digeser kan temuan kan? Halo yang bekerja di pemerintahan pasti paham lah. Ya kan temuan. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Tuhan katakan orang ini ingin beri sama aku, jangan suruh kasih sama yang lain. Yang lain urusan kamu. Makanya Tuhan bela. Yang ketiga saudara, apa alasan Tuhan membela? Dikatakan begini, katakan begini. Ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Nah, dia melakukan ternyata karena mengingat penguburan Yesus. Dia melakukannya dan dia dapat melakukannya. Jadi boros itu dalam bahasa di sini adalah ketika orang melakukan yang tidak dapat dilakukannya. Tapi sekarang enggak, dia melakukan yang dapat dilakukannya kok. Jadi berbuat baik saudara artinya adalah lakukanlah apa yang saudara bisa lakukan. Enggak usah lakukan yang saudara enggak bisa lakukan. Jangan seolah-olah ingin berbuat baik, ternyata di tengah jalan macet. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman di gereja lah ya. Wah, dia bilang begini, kalau di gereja kami, kalau ada kebutuhan gereja, kami pakai janji iman. Janji iman. Saya bilang, kok saya takut buat janji iman. Takutnya waktu berjanji beriman, melunasi enggak. Pernah kejadian, saudara, di satu tempat yang saya terlibat di situ. Mereka katakan, Pak, kita panitia mau janji iman, Pak, janji iman. Karena kebutuhan besar ini, Pak, untuk Natal kita, Pak. Bukan di sini, jangan tanya di sini nggak pernah janji iman. Ayo, Pak. Saya bilang nggak perlu. Iyalah, oke. Akhirnya mereka, puji Tuhan, anggaran sekian udah tertutup semua. Tapi kan uang masih belum kelihatan. Tapi yang tertutup.
Akhirnya mulai acara Natal. Dana belum masuk, ada yang mendahulukan. Selesai Natal, saudara, mulai pada ditagih. Kau janjimu sekian mana? Iya, waktu janji aku beriman, tetapi melunasinya nggak ada uangku. Nah, coba bagaimana? Ya, tapi kau janji, jadi berantem, saudara. Nah ini, jadi nggak usahlah sok-sokan kata orang Medan. Janji iman, janji iman. Waktu berjanji beriman ya kan, melunasinya imannya lemah. Diskon imannya. Saudara-saudara, jadi lakukanlah yang bisa dilakukan. Saya tadi cerita, sebenarnya saya cerita nggak sengaja, saudara. Saya 3 hari lalu, adik saya kan pendeta di Lampung. Dia lagi datang ke sini, udah pulang lagi kemarin, dia ke sini. Dia bilang, loh, kok keyboard masih yang dulu sih? Dia ejek saya. Kok keyboard masih yang dulu sih? Saya udah 2 kali ganti keyboard loh, ini masih yang dulu ya? Terus saya tanya pemain keyboard itu, ini keyboard apa? Ya dari awal. Loh, malu saya. Saya bilang begini, ya memang ini mampunya kita. Enggak, saya mau klarifikasi gini, saudara. Saya harus klarifikasi karena ada mulai yang bisikin saya gini. Gereja kita ini, saya memang nggak pernah khotbah tentang uang. Karena saya tahu, cari uang itu nggak gampang. Bapak Ibu untuk dapat uang itu susah, bertarung. Sehingga saya merasa, itu haknya Bapak Ibu. Saya nggak mau manfaatkan mimbar gereja untuk, walaupun putaran gereja, tapi saudara-saudara, kita bersyukur pada 18 tahun gereja ini berjalan dengan baik. Tidak pernah nunggak, ya Bu ya? Nggak pernah nunggak. Tapi ada kata orang begini, iya gereja kita ada sponsornya. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Orang juga bilang, gereja ini kok aneh, nggak ada cara persembahan. Ada, cuma di luar persembahannya. Tergantung gerakan Roh Kudus. Saya punya keyakinan begini, Bapak Ibu. Kita mengelola pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan cukupi. Itu keyakinan saya. Ya kadang-kadang pengurus gereja, saudara, mereka, gimana. Saya bilang, ya gimana aja. Dari sejak awal, kita nggak pernah nunggak. Bahkan selalu bayar tepat waktu. Ada Bu Bendahara di sini, saudara. Jadi, saya tidak pernah pegang uang di gereja ini, saudara. Jangan tanya saya berapa, siapa-siapa, jangan tanya saya. Yang penting, aman pembayaran. Amin, saudara. Jadi, kemana arahnya nih ya? Saya kalau ngomong uang jadi gugup, saya benar, gugup luar biasa saya. Nggak percaya diri saya ngomong, saudara. Oke lah, abaikan aja itu. Karena saya tahu, saudara, saya bilang pada saya, ya adanya begini ya begini. Saudara, sudah artinya begini, saudara. Apapun yang bisa kita lakukan, ngapain kita ingin melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan? Makanya ada pepatah, jangan lebih besar pasar daripada tiang. Jangan hanya karena ingin dipuji kita sesuatu yang kita nggak mampu. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Apa yang kita mampu aja kita lakukan. Kalau bisa bantu orang, kita bantu. Nah, memang saudara, saya sedang berdoa, sedang bergumul begini. Saya nggak tahu dari mana orang lihat, tapi orang bilang saya pendeta kaya. Banyak orang bilang, pendeta kaya. Wah, ini bilang kaya marah dia. Berarti nggak boleh ada pendeta kaya, nggak setuju. Enggak, maksud saya gini, kenapa saya bilang begitu? Karena saya sering dapat WA orang pada minta bantuan ke saya. Bukan hanya dari Sumatera Utara, luar pulau, dan berbagai tempat. Pak, bantuinlah, bantu itu. Saya jujur, saya bukan orang yang berani untuk sharing pada orang. Berapa jemaat yang kenal saya lah ya. Saya hanya bisa lakukan apa yang saya bisa lakukan. Cuma saya kadang berpikir begini, apakah RPCC ini hanya hidup untuk dirinya sendiri? Operasional kita tercover. Saya mulai berpikir, kapan kita mulai melihat dunia luar kita? Kapan? Sehingga orang merasa bahwa kita bisa berbuat kebaikan yang bisa kita lakukan. Paham maksud saya, saudara? Kapan? Saya sedang berdoa. Bagaimana cara saya nggak tahu. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita mau, kita bisa melakukan banyak kebaikan.
Dan yang ketiga, yang keempat saudara, selanjutnya yang keempat lihat, ia melakukan yang bersifat abadi. Menarik sekali bagi ayat 9 ini. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, sesungguhnya di mana saja ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bayangkan, satu perbuatan baik dari Maria sampai hari ini kita ingat. Karena memang itu kata Tuhan. Dimanapun Injil diberitakan, orang ini akan disebut. Karena apa? Karena Tuhan merasa perbuatan begini gak banyak orang bisa lakukan. Saya coba ambil simpel pada hidup saya begini. Ada gak perbuatan baik kita yang diingat orang terus? Kadang kita saudara tidak merasa itu spesial, tapi bagi orang yang kita bantu, itu spesial. Sambil satu contoh saudara, saya berapa tahun yang lalu pergi ke Nias, ada satu acara, tiba-tiba pendeta temui saya. Dia katakan, Pak masih ingat sama saya? Saya bilang, aduh saya nggak ingat, maaf ya. Dia bilang, Pak, Bapak pernah waktu saya temui Bapak di Medan, Bapak bawa saya makan siang loh Pak, saya nggak bisa lupa itu. Saudara, mungkin bagi kita makan siang hal yang biasa. Tapi ternyata bagi orang ini hal yang luar biasa. Memang dia bilang, Pak, makan siangnya biasa Pak, yang ngajaknya yang luar biasa. Itu kata dia. Kok iya? Artinya itu apa sih? Jadi kalau saudara orang luar biasa, ajarlah orang biasa makan siang. Bagi dia itu luar biasa. Ini contoh. Lakukan sesuatu yang orang lain gak bisa lupakan, saudara. Itulah perbuatan baik. Karena ayo, mari melakukan perbuatan baik. Yang diingat orang. Kalau ini diingat Tuhan. Diceritakan berulang-ulang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.